Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana malam hari di kota tempat tinggalmu? Apakah tampak seperti pada gambar? Di malam hari kita dapat melihat benda dengan jelas karena ada penerangan dari cahaya lampu. Dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Terjemahan surat An-Nur 35 tentang cahaya. Peserta didik kelas 6 MI Pembangunan yang Ibu sayangi, dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman yang artinya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, kita akan bahas manfaat listrik dari berbagai bidang. Yang pertama, di bidang sosial. Di bidang sosial, listrik bisa menjadi sumber energi untuk peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, televisi, dan lainnya. Listrik juga bisa menjadi sumber energi untuk menyalakan lampu sehingga keadaan malam hari tidak gelap, seperti di rumah, di kota, bahkan di jalan raya. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, listrik juga bisa bermanfaat sebagai sumber energi untuk mesin-mesin produksi yang ada di pabrik. Listrik juga bisa menjadi sumber penghasilan untuk perusahaan listrik tersebut. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, listrik bisa berfungsi sebagai sumber energi untuk alat bantu pembelajaran seperti komputer, proyektor, LCD, speaker, dan lainnya. Seperti saat ini, kamu belajar di rumah dengan menggunakan komputer, laptop, ataupun handphone. Kamu pasti membutuhkan listrik, bukan? Pada saat malam hari, kamu juga bisa belajar dengan menggunakan lampu belajar. Itu juga membutuhkan listrik. Yang keempat, di bidang budaya. Di bidang budaya, listrik bermanfaat sebagai sumber energi peralatan musik ketika pentas seni. Mungkin itu pentas seni tarian, alat musik, dan lain-lain. Kita juga dapat bertukar budaya dengan negara lain melalui media sosial atau internet yang semuanya membutuhkan listrik. Sebenarnya hampir di semua bidang kita membutuhkan aliran listrik, entah itu di sarana pendidikan, industri, media elektronik, bahkan kesehatan. Itulah sedikit manfaat listrik yang dapat kita ketahui dari berbagai bidang. Pandemi saat ini mengharuskan kita untuk belajar di rumah. Semua perangkat-perangkat yang ada di rumah pasti membutuhkan listrik, bukan?
Apalagi mungkin ditambah kedua orang tua kita melakukan pekerjaan di rumah atau work from home. Sebenarnya apa sih listrik itu? Listrik merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik merupakan salah satu jenis sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Layaknya air, listrik juga memiliki arus yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya dari mana sih listrik ini berasal? Berdasarkan sumbernya, listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik alami dan listrik buatan. Listrik alami adalah listrik yang muncul secara alami tanpa campur tangan manusia. Salah satu contoh listrik alami adalah petir. Secara fisika, petir disebabkan oleh adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau awan dengan awan lainnya, yaitu perbedaan jumlah elektron yang berada dalam awan dan bumi. Awan yang bergerak teratur akan memiliki nilai muatan positif di salah satu sisi dan muatan negatif di sisi lainnya. Ketika awan dan bumi memiliki nilai perbedaan potensial yang cukup besar, maka akan terjadi pembuangan elektron ke bumi untuk mengembalikan awan pada kondisi seimbang. Yang kedua adalah listrik buatan. Listrik buatan adalah listrik yang sengaja dibuat oleh manusia. Listrik buatan dapat dihasilkan dari berbagai macam energi yang menghasilkan gerak. Gerak yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Beberapa contoh energi gerak yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada generator yaitu arus air, angin, uap, atau panas bumi. Kamu pasti udah pernah dengar kan istilah PLTA, PLTU, PLTS. Nah, di sanalah energi listrik ini dibuat sebelum akhirnya disalurkan melalui kabel-kabel PLN hingga sampai ke rumahmu. Tahukah kamu, listrik ini ternyata sudah ditemukan sejak zaman sebelum Masehi loh guys. Hanya saja pada saat itu ilmu pengetahuan masih sangat terbatas untuk mengembangkannya. Setelah melewati beragam proses dan uji coba yang sangat panjang oleh berbagai ilmuwan yang saling menyempurnakan temuan-temuan sebelumnya, barulah di sekitar tahun 1800-an, Michael Faraday berhasil menemukan listrik ini. Faraday membuat terobosan baru ketika ia melilitkan dua kumparan kabel yang terpisah dan menemukan bahwa kumparan pertama akan dilalui oleh arus, sedangkan kumparan kedua dimasukkan arus. Inilah yang saat ini dikenal sebagai induksi timbal balik. Hasil percobaan ini menghasilkan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Meski begitu, aplikasi praktisnya saat itu masih sedikit, hingga di akhir abad ke-19, para insinyur dapat memanfaatkannya pada industri dan rumah tangga. Perkembangan yang luar biasa cepat pada teknologi listrik mengubah industri dan masyarakat. Fleksibilitas listrik yang amat beragam menjadikan penggunaannya yang hampir tak terbatas seperti transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Tenaga listrik saat ini adalah tulang punggung masyarakat industri modern. Sekarang, para ilmuwan juga terus menguji coba berbagai sumber yang bisa menghasilkan listrik, seperti pembangkit listrik tenaga surya, dan yang paling terbaru dan gencar diuji coba adalah pembangkit listrik tenaga sampah seperti yang ada di Swedia. Bahkan kini juga tengah dikembangkan di Indonesia, karena selain bisa menghasilkan listrik, juga bisa digunakan untuk mengurangi sampah yang ada di bumi. Hal itu dilakukan antara lain karena semakin bergantungnya manusia dengan listrik. Terlebih sekarang ini, banyak pekerjaan yang bergantung dengan listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif.
Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam, dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2.
Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik.